menyembah Engkau karena Engkau yang telah memilih kami Tuhan. Karena Engkau telah melayakkan kami sehingga kami layak untuk menyembah Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memilih kami untuk hari ini ada di rumah, untuk kami bisa mengangkat tangan, untuk mulut kami masih bisa menyanyi menyembah Engkau. Itu karena anugerah-Mu Tuhan. Itu karena Engkau memilih kami Tuhan untuk ada di rumah-Mu menyembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat kasih karunia, buat kemurahan, buat anugerah limpah dalam Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah Tuhan, sebab kami mendengar. Bapa kami ada dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan jasmani, makanan rohani kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami ya Bapa dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari semua yang percaya dan benar-benar bersyukur bahwa saudara ada di tempat ini untuk memuliakan Tuhan. Mari beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kalau kita masih bisa menyembah Tuhan, itu karena Tuhan. Itu karena Tuhan. Kalau saudara masih bisa angkat dan berkata Hosana bagi Hosana bagi Tuhan, itu karena Tuhan. Saya selalu bersemangat memuji Tuhan. Cuma di tempat ini kita bisa melompat, saudara. Cuma di rumah Tuhan kita bisa angkat tangan. Kita bisa nyanyi buat Tuhan. Ekspresikan hati kita yang mau menyenangkan Tuhan. Jangan sia-siakan. Kalau saudara masih bisa berkesempatan beribadah, jangan sia-siakan. Pakai itu untuk menyenangkan Tuhan. Jangan malu saudara menyenangkan Tuhan. Di sini kita berekspresi untuk menyenangkan Tuhan. Haleluya. Berapa banyak yang merasa bahwa kita ini adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk bisa menyembah Tuhan. Coba lambaikan tangan. Bilang kiri kanan saudara, kamu dipilih Tuhan. Jangan lihat mukanya, jangan lihat mukanya. Jelek-jelek begini dipilih Tuhan. Amin. Haleluya. Makanya kamu bilang, layak disembah. Oh, angkat tangan. Kenapa? Karena di situlah tujuan Tuhan menciptakan saudara. Bukan buat apa-apa, tapi menjadi makhluk ciptaan yang menyembah Tuhan. Tapi banyak ke gereja bukan datang menyembah Tuhan, malah cepetan, lirik kanan, lirik kiri. Padahal di sini kita ekspresikan menyembah Tuhan. Dan waktu menyembah Tuhan, waktu saudara menyembah Tuhan, malaikat semua menyaksikan penyembahan saudara. Kenapa? Karena saudara adalah orang-orang yang punya hak bebas. Kalau malaikat nggak punya hak bebas, dia nyembah karena memang tugas. Ngerti? Karena memang disuruh. Tapi manusia, kita, ketika kita, hati kita berkata, aku mau menyembah Tuhan, aku mau memilih menyembah Tuhan. Itu pilihan saudara. Dan
mengalihkan pilihan-pilihan yang lain. Ada kita pilih mau tidur, ada kita pilih mau nonton, ada pilih mau tamasya, betul. Tetapi hati kita memilih, aku mau datang ke gereja untuk menyembah Tuhan. Itu yang tidak dipunyai malaikat. Itu dipunyai saudara dan saya. Dan ketika saudara memilih menyembah Tuhan, oh Tuhan sangat suka. Wanita ada dua pria. Ketika ada wanita ada dua pria. Ketika wanita, misalkan Hendra dengan Tommy. Ketika wanita ini memutuskan untuk memilih Hendra, berarti wanita itu mengesampingkan Tommy, betul? Dan dia memilih untuk memilih Hendra. Rasanya bagaimana kalau terpilih? Ketika saudara datang kepada Tuhan, mengesampingkan pilihan-pilihan yang lain, pilihan nonton, pilihan tidur, pilihan main game, tapi saudara kesampingkan itu dan memilih untuk hadir, untuk datang kepada Tuhan dengan hati, aku mau menyembah, aku mau menyenangkan, aku mau menyenangkan Tuhan. Itu yang Tuhan suka. Amin. Tuhan nggak pernah memaksa, karena ada hak bebas. Makanya hari ini tema khotbah saya apa tuh? Ambil keputusan mau di mana, mau dibawa kemana hidup saudara. Tuhan tidak bisa menentukan hidup saudara, karena hidup saudara adalah keputusan saudara, karena saudara mempunyai hak bebas. Dan saya harap setelah mendengar firman ini, gunakan hak bebas saudara, gunakan hak memilih saudara untuk memilih menyenangkan hati Tuhan. Bukan dulu Yesaya 59. Tadi saya di mobil tiba-tiba coba ilustrasi. Ini saya minta karton untuk Yesaya 59. Mudah-mudahan mengerti. Ini nggak bisa digeser. Yesaya 59, udah ketemu? Ketemu katakan hai. Yesaya 59 ayat 1. Ini penting. Jadi kalau saudara hari ini yang lain gak angkat tangan, yang lain diem aja, terus saudara memilih untuk saudara angkat tangan memuji Tuhan, itu pilihan saudara, kan? Jangan lihat yang lain. Tetapkan. Kalau yang lain gak mau angkat tangan, saudara angkat tangan, itu pilihan saudara. Dan waktu saudara memilih menyembah Tuhan dengan ekspresi, Tuhan sangat disenangkan. Karena memang tujuan kita diciptakan untuk menyenangkan Tuhan, bukan menyenangkan dosa. Banyak kan kita menyenangkan dosa. Dosa dipiara. Dosa apa dibuang? Bilang kiri kanan, dosa apa dibuang? Jangan dipiara. Yang dipiara itu roh Tuhan. Yang dipiara itu firman. Amin. Nanti kita bahas. Yesaya 59 dulu. Sesungguhnya apa? Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ayat 2, ini penting. Tetapi dialah membuat dia segala dosa. Ini umpamanya saudara. Umpamanya saudara. Apa ini? Apa ini? Tulisannya. Dosa. Waktu saudara memilih, waktu disakiti memilih kecewa, waktu dikhianati saudara memilih kecewa daripada murah hati, waktu saudara memilih iri hati daripada murah hati, waktu saudara memilih enggak ibadah dan saudara pergi ke tempat lain untuk senang-senang menyenangkan diri, secara tidak sadar ada yang akan menutupi saudara, yang namanya
sudah ditutupi dosa. Ayat tadi bilang, kenapa Tuhan gak bisa merangkul saudara? Kenapa Tuhan gak bisa menjamah saudara? Sebetulnya Tuhan mau rangkul saudara kan? Tuhan mau nolong saudara kan? Tuhan sayang sama saudara kan? Dia mau nolong saudara, dia mau angkat saudara, dia menangis dan saudara jatuh dalam dosa, dia menangis. Tetapi masalahnya saudara sudah dilingkupi dosa dan tangan Tuhan tidak bisa. Ini yang terjadi. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus kita lakukan? Buang dosanya. Waktu dosanya sudah dibuang, bisa nggak Tuhan rangkul saudara? Ada penghalang nggak? Ada lagi yang membuat Tuhan tidak bisa menolong nggak? Karena saudara sudah bebas dari dosa. Siapa yang bertugas untuk melempar dosa ini keluar? Siapa yang bertugas untuk membuang dosa ini keluar dari hidup kita? Siapa? Ketika kita mengampuni orang-orang yang menyakiti kita. Makanya banyak orang datang di gereja, yang lain bisa merasakan hadirat Tuhan. Kenapa saya nggak merasakan hadirat Tuhan? Bukan salah hadirat Tuhan, bukan Tuhan pilih kasih, tetapi saudara sedang tertutup oleh yang namanya dosa. Dosa ini saudara piara, tidak saudara buang. Saudara bawa kemana-mana. Dosa apa? Iri hati. Dosa apa? Kecewa. Dosa apa? Khawatir dosa enggak? Khawatir dosa enggak? Khawatir tidak mempercayai kuasa Tuhan. Tanpa sadar hidup saudara ke gereja dengan selubung yang namanya dosa. Selubung. Karena itu makanya Tuhan bilang, sebelum kamu ibadah bereskan dulu hatimu. Amin. Kenapa? Supaya saudara bisa merasakan aliran hadirat Tuhan. Kenapa saudara di gereja kamu bisa merasakan hadirat Tuhan, kok yang lain bisa? Karena saudara belum membuang selubung ini. Tadi saya baru WA langganan saya bilang begini, bos, bagaimana sih bos? Saya mesen ini kenapa dikirim begini? Kan nanti barangnya nggak laku. Apa respon saya? Barusan tadi saya jawabin, maaf ya bos, saya yang salah. Nanti saya kirim ulang. Bisa nggak saya pilih? Ya begitu aja marah-marah. Itu juga orang laku, jual aja. Bisa nggak saya bilang gitu? Tapi waktu saya bilang gitu, saya menutup diri saya dengan dosa. Waktu ada hadirat Tuhan, maka hadirat Tuhan akan melewati saudara. Saudara di dalamnya nggak bisa merasakan, betul. Tapi yang di depannya, kalau dia ada selubungnya, dia bisa merasakan nggak hadirat Tuhan. Hampir saja tadi saya nggak bisa merasakan hadirat Tuhan. Kalau saya lebih memutuskan marah, saya bilang maaf ya bos, saya salah ngirim, nanti saya kirim ulang, kan beres. Hati kita bersih. Kalau udah begini nggak ada selubungnya, bisa nggak kita merasakan hadirat Tuhan? Hadirat Tuhan kan? Hadirat Tuhan itu seperti sungai yang mengalir, betul? Ini sungai yang mengalir. Kenal nggak dia basahannya hadirat Tuhan? Berkat Tuhan akan mengalir seperti sungai, betul? Ngerasain nggak berkatnya? Tapi kenapa berkatnya tertutup? Saudara seret karena ada yang menyelubungi saudara, sehingga alirannya itu nggak menyentuh saudara ke pinggir. Amin. Inti dari hidup kita adalah satu: cepat-cepat buang dosa, minta ampun. Kenapa Adam dan Hawa, kan saya udah bilang, kenapa dia dibuang ke Taman Eden? Tuhan tuh maunya minta ampun. Kalau dia minta ampun salah, Tuhan akan pulihkan. Kalau Adam dan Hawa nggak mengakui dosanya, ngotot terus, maka sepanjang hidupnya ada selubung yang namanya dosa. Tapi kalau Hawa mengaku dosa, Tuhan, saya mengaku bersalah, saya berdosa.
bebas dari dosa, maka Tuhan akan memeluk saudara. Tuhan akan menganugerahi saudara rahmatnya, amin. Tuhan akan menganugerahi saudara hikmatnya, apalagi kemurahannya, apalagi berkat-berkatnya juga betul. Karena sudah tidak ada penghalang. Ayat tadi bilang yang menjadi penghalang kita, karena kita memilih untuk menyelubungi hidup kita dengan dosa. Amin. Mengerti maksud saya? Ada orang ke gereja dengan pahit hati, ada orang bangga, dendam sama orang bangga ada di bawah. Waduh, gua sumpahin dia 7 lapan tanjakan. Bangga dia, udah bisa dendam sama orang. Waktu saudara itu, saudara jangan bangga. Saudara sedang dilingkupi oleh namanya dosa, sehingga Bapak di surga tidak bisa menyentuh saudara. Padahal Tuhan sayang saudara. Dia ingin menyayangi saudara. Karena itu saudara, makanya saya bilang dosa jangan dipelihara. Wah, sedikit sekali tadi saya mau marah bisa, tapi saya bilang maaf, saya yang salah. Akhirnya dia jawab apa? Nah, apa bos, saya juga salah. Tuh kan enak. Coba kalau dia jawab berantem, pasti dia panas. Sono panas, ini panas, jagung meletup langsung. Betul, ya betul. Tetapi waktu saya katakan maaf bos, saya salah, saya sudah membuang selubung yang mau menutupi saya hari ini. Akhirnya selubung itu saya buang, dan akhirnya saya bisa mengangkat tangan dan bisa berkata hosana bagimu Tuhan, dan saya bisa merasakan hadirat Tuhan. Hari ini bukan hadirat Tuhan yang salah dalam gereja ini, bukan hadirat Tuhan tidak ada dalam gereja, tetapi maaf, hadirat Tuhan tidak bisa menyentuh saudara karena saudara menutupi dan saudara bangga. Saudara menutupi diri saudara dan saudara bangga kalau saudara sudah memelihara dosa. Saudara bangga sudah menyimpan dosa. Karena itu hari ini kalau Roh Kudus mengingatkan dosa apa yang saudara masih simpan, udah jangan tunda-tunda. Diapain saudara? Dosa jangan ditunda-tunda, diapain? Buang. Jangan dipelihara. Yang sengsara siapa? Saya sama istri saya ribut, bisa ribut, tetapi kita selesaikan aja. Ya udah, akhirnya waktu selesai, selubungnya hilang, selubung dosanya, dan kembali Tuhan bisa memeluk kita. Amin. Tuhan mau memeluk kita, nggak bisa karena ada dosa. Buang selubung saudara. Amin. Dan itu pilihan saudara. Saudara yang membuang dosa-dosa itu dengan berkata ini, ampuni saya Tuhan, maafkan saya Tuhan. Ketika saudara bilang ampuni saya Tuhan, sekalipun saudara benar, orang itu salah, ketika saudara bilang ampuni saya, maafkan saya Tuhan, maka selubung dosa itu akan lenyap dari hidup saudara. Dan ketika selubung dosa itu lenyap, maka tangan Tuhan akan merangkul saudara. Amin. Ngerti maksud saya? Coba lihat kiri kanan. Ada yang mau kanak tadi. Saudara waktu ngomelin istri, saudara waktu ngomelin suami, emang nggak ada efeknya. Saudara ngomelin suami, saudara ngomelin istri, emang nggak ada efeknya. Ngebilangin, oke, Pak jangan begini. Bapaknya mungkin nggak nurutin. Waktu istri memberitakan suaminya, terus suaminya nggak nurutin, apa yang ada di dalam hati istri? Apa? Hah? Nah itu yang selubung dosa, keselnya. Harusnya jangan kesel, terus aja bilangin, Pak, kalau bisa ajarin. Misalkan nih minum kopinya langsung dari tekoknya nih, Pak jangan begitu Pak. Dari tangkir, besoknya diulang lagi dari
dari ininya. Soal istri dan lagi. Jangan dari situ Pak, dari gelas. Waktu dibilangin terus dibilangin, itu gak dosa. Kapan dosanya? Waktu mulai kesel. Wah, dosa itu dibuang situ ya. Waktu mulai jengkel, dosa melingkupi. Waktu dosa melingkupi, akhirnya yang terjadi bukan saling memuliakan tapi saling menyakiti. Harus diselesaikan. Waktu terjadi demikian, selesaikan. Nah, waktu diselesaikan, ya siapa dulu yang minta maaf lah, boleh deh. Kalau saudara benar, terus saudara minta maaf, boleh gak? Nah, itu lebih menolong supaya selubungnya lebih cepat keluar. Jadi hidup itu jangan selubung dosanya dipiara sampai pertandingan sampai akhir tuh ya kan. Aku mengakhiri pertandingan, jangan sampai selubungnya masih ada. Buru-buru buang. Benci anak, benci suami, benci saya, buang supaya selubungnya dibuang. Waktu selubungnya dibuang, Bapak akan berlari kepada saudara dan dia akan memeluk saudara. Anakku, kenapa sampai sekarang Bapak nggak bisa peluk saudara? Kenapa Bapak nggak bisa menolong saudara? Karena ada selubung dosa yang belum saudara buang. Hari ini buang supaya bisa Bapak peluk saudara. Tuhan memberikan hak bebas untuk memilih. Tuhan tidak bisa mencegah. Anda bilang, tolong Tuhan, buang dosa saya. Dosa Tuhan gak bisa buang dosa. Waktu saudara minta ampun, mengakui segala kesalahan, maka dosa akan dengan sendirinya keluar dari hidup saudara. Lihat muka di sini, ada yang saudara benci di sini. Boleh nggak benci? Boleh nggak kecewa? Boleh aja. Tapi ada selubung dosa yang akan menutup. Sehingga waktu yang lain mendapat aliran berkat, waktu yang lain mendapatkan aliran kemuliaan, saudara nggak dapat. Bukan salah hadirat Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Kenapa? Saudara tutup diri saudara dengan selubung dosa sehingga menghalangi. Ngerti? Slide selanjutnya. Joker dan Yesus. Pagun Joker ya. Joker sama-sama. Yesus sama-sama sama Joker. Sama-sama diapain? Sama-sama dihianati. Yesus dihianati ya? Sama-sama dikecewakan. Yesus dikecewakan ya? Sama-sama ditinggalkan. Yesus ditinggalkan ya? Mampet. Ya mampet. Makanya berkat saudara tuh mampet tuh gitu. Bukan salah saudara, salah Tuhan nggak memberkati saudara. Tuhan mau memberkati saudara. Tuhan tuh sayang saudara, men. Tapi hidup saudara loh yang diselubungi dosa. Siapa yang mengundang itu dosa siapa? Tuhan atau saudara atau iblis? Entah slide berikutnya. Joker dikecewakan, disakiti, tapi dia memilih. Joker memilih ngapain? Tidak mengampuni. Ya, akhirnya hidupnya apa? Akhirnya hidupnya apa? Galau, hancur. Kayaknya kok Tuhan jauh. Bukan Tuhan jauh, Tuhan dekat. Cuma saudara lagi diselubungi dosa yang saudara pelihara. Hari ini buang semuanya. Biar Tuhan bisa memeluk saudara. Amin. Tapi Yesus disakiti, ditinggalkan, bahkan dibunuh. Tetapi mengambil sikap apa? Akhirnya hidupnya jadi apa? Kenapa? Karena ketika kita dikecewakan, disakiti, memilih untuk mengampuni, selubung dosanya nggak jadi melingkupi. Tapi Bapa dengan leluasa akan memeluk saudara, akan mentos-tosan dengan saudara. Ya kan? Waktu
Waktu saudara bilang, Tuhan akan jawab, ya kenapa? Karena nggak ada selubung dosa. Jadi selubung dosa ini melingkupi saudara atas pilihan siapa? Apa Tuhan jahat? Atau pilihan kita? Bilang, pilihan kita. Waktu saudara lihat suami saudara dan saudara bilang, aku benci dia. Hari itu, dosa melingkupi saudara. Dan hari itu, Bapak tidak bisa memeluk saudara. Tapi ketika saudara punya suami nyakitin, saudara berkata, aku mengasihi dia, aku mengampuni dia, maka selubung dosa itu tidak jadi melingkupi. Tetapi kasih Tuhan, kasih Bapa akan melingkupi saudara. Haleluya, amin. Banyak anak Tuhan tanpa sadar hidupnya bukan dilingkupi Tuhan, tapi dilingkupi dosa. Akhirnya tidak menjadi berkat. Kenapa saudara Tuhan tidak pakai saudara, padahal Tuhan mau pakai saudara? Karena saudara memilih untuk melingkupi hidup saudara dengan dosa. Hari ini buang selubung itu, buang selubung dosa itu. Amin. Lihat suamimu yang mentinggalkan, I love you. Coba suami istri yang datang, suami istri bilang, I love you. Ayo. Kemarin baru bicara, lupakan cubitannya, ampuni dan bilang I love you. Itu rahasia besar, saudara. Ketika saudara bilang benci, roh dosa langsung melingkupi saudara. Hari itu saudara kehilangan kemuliaan Tuhan. Roma 3:23. Karena orang berbuat dosa kehilangan kemuliaan. Sebetulnya kemuliaan Tuhan gak kemana-mana. Kemuliaan Tuhan ada di sekitar saudara, amin. Tetapi selubung dosa itu membuat saudara tidak bisa menikmati kemuliaan Tuhan. Hadirat Tuhan ada di sini, amin. Waktu saya nyanyi, saya menikmati. Tapi ada beberapa di antara saudara yang menikmati. Kenapa? Bukan salah hadirat Tuhan. Hidup saudara dilingkupi yang namanya dosa. Ada yang belum diselesaikan. Amin. Coba daftarin. Saudara sebelum siapa? Kan Yesus memilih mengampuni. Peristiwa salib yang terbesar. Kalau Yesus bilang begini, Bapak, hancurin tuh semua yang menyiksa saya. Kira-kira keselamatan terjadi nggak? Waktu Yesus disalib salib bilang, Bapak, jengkel aku Bapak. Aku disiksa, salah aku apa Bapak? Habisin semua tentara-tentara. Bisa nggak Tuhan ngomong begitu? Kalau Tuhan ngomong begitu, kita nggak diselamatin, keselamatan nggak terjadi. Tapi Yesus ngomong gini, Bapak, ampunilah orang-orang yang telah menyakiti saya itu, karena mereka tidak tahu apa yang berbuat. Akhirnya peristiwa keselamatan itu jadi. Kenapa? Karena hadirat Tuhan melingkupi Tuhan Yesus. Amin. Rumah tanggamu akan dialiri berkat ketika suami istri saling mengampuni dosa, saling memaafkan. Salah bisa salah, tapi bisa kan kita memaafkan? Semua bisa salah, bisa, tapi bisa kan kita memaafkan? Ketika saudara memaafkan, maka rumah saudara akan dihadiri hadirat Tuhan. Tetapi ketika rumah saudara udah kayak kucing sama anjing, Tom and Jerry, saudara melingkupi rumah saudara dengan dosa, dan hadirat Tuhan nggak bisa masuk. Padahal hadirat Tuhan ada nggak? Mengerti? Mengerti? Amin. Slide selanjutnya. Bukan iblis yang salah. Kalau kita jatuh dalam dosa, bukan iblis yang salah. Memang kerjaannya iblis ngapain? Bikin kue, jualan kayak buawan, jualan lontong, kalah buawan. Iblis itu tugasnya ngapain? Menggoda. Ada targetnya. Saya jualan tiap bulan ada targetnya, harus nyampe. Iblis juga harus nyampe. Berapa orang yang mesti saya tarik dari sorga? Makanya dia heran, keluar dari gereja ini sedikit aja ada yang nyenggol saudara. Jangan pakai mata sih. Ibu bawa lagi jalan ya, kesenggol.
jalan pakai mata sini. Terus gua reaksinya apa? Mata lu yang nggak ada. Langsung otomatis dosa meninggal. Tapi saudara bilang, ya Bapak ampunilah. Mungkin dia lagi kebelet kali. Bapak lah. Dosa nggak akan meninggal. Saudara bebas dari dosa. Itu aja hidupnya, itu aja saudara. Jangan salahin setan gara-gara setan. Setan mah dari dulu udah salah. Makanya dia dihukum. Nah sekarang dia nyari temen. Terus bukan juga Tuhan yang salah, tidak mencegah. Kan bilang Tuhan sih gak cegah saya. Orang mah yang kalau lagi jahat mah, orang mah kalau nyakitin saya mah matiin aja saya sebelum nyakitin saya gitu loh. Bikin sekarat dulu sebelum nyakitin saya gitu. Tapi kenapa sih Tuhan gak cegah? Saya mau tanya. Waktu Petrus nyangkal, Tuhan udah tahu belum Petrus mau nyangkal? Waktu Yudas mengkhianat, Tuhan tahu nggak Yudas akan mengkhianat? Bisa nggak Tuhan cegah? Tapi Tuhan cegah, Tuhan bisa nggak cegah waktu Yudas mengkhianat? Tuhan nggak punya kuasa untuk mencegah, karena Tuhan menghormati yang namanya hak bebas. Hak bebas itu begini. Saudara pernah nggak punya duit sama sekali? Saudara pernah? Siapa yang pernah nggak punya duit sama sekali? Angkat tangan. Saya pernah. Nah waktu nggak punya duit itu, kita diam. Waktu kita diam terus kita bilang, kita bilang sama diri kita, aduh punya duit kita mau ngapain? Langsung disini kan, pinjam sama dia, datang ke rumah dia, minta tolong sama dia, begitu. Tapi ada juga kan suara yang bilang berdoa, minta sama Tuhan, berdoa. Di sini, waktu saudara memilih, saudara nggak paksa saudara, datang dong mas saya dong, datang dong mas saya. Enggak. Kalau begitu, itu nggak murni. Saudara datang dengan paksaan, dan Tuhan nggak suka paksaan. Tuhan suka dengan kerelaan. Saudara nggak memberi berpuluhan itu nggak apa-apa, Tuhan nggak paksa. Tapi kalau dari dalam hati saudara bilang, aku memilih untuk memberi karena aku cinta Tuhan. Itu yang Tuhan cari. Nah, waktu saudara memilih, si ini kaya, si ono kaya, kali si ono nolongnya, kali si ini nolongnya. Tapi saudara memilih untuk diam di kaki Tuhan dan berharap sama Tuhan, lalu memilih Tuhan. Aku percaya Engkau menolong aku. Itu saudara memilih Tuhan. Dan waktu saudara pilih Tuhan, itu hak bebas saudara. Dan saudara menghargai hak pilih saudara. Dan pasti Tuhan akan merangkul saudara. Istrinya Bapak siapa nih? Jadi istrinya dipaksa nggak? Bu, dikawin paksa enak nggak? Dijodohin enak nggak Bu? Dipaksa kawin gitu, dijodohin enak nggak? Enaknya gimana sih Bu? Nikah itu enaknya gimana sih Bu? Dijodohin apa milih sendiri? Kenapa milih sendiri? Hak bebas. Mobil yang kompelan kayak, mobil yang juling kayak, seneng. Kenapa? Hak bebas milih. Kenapa Tuhan seneng sama orang-orang yang menggunakan hak bebasnya untuk memilih memuji Tuhan walaupun dia kekurangan? Itu yang Tuhan suka. Karena hak bebasnya dia milih aku, kata Tuhan. Dia milih aku, nggak dipaksa tuh sama Gembala. Dia milih aku nggak dipaksa, dia rela. Walaupun dia punya duit, dia tetap nyanjung aku. Ini orang-orang yang dicari Tuhan. Ini orang-orang yang dicari Tuhan. Tetapi yang salah adalah saat hak bebas kita dipakai untuk memilih yang salah. Milihnya sah. Waktu disakiti milihnya sah. Bukan maafin malah nge. Balas sampai tua, nggak ada selesainya. Kayak kopi dong, balas-balasan tuh. Bentar cucunya lo balas. Akhirnya cucunya balas ngomongnya. Tuh kopi dong tuh. Nggak ada selesainya dunia balas dendam terus.
Maka diperlukan orang-orang yang memilih hak bebas, memilih yang benar. Saudara mau memilih yang benar hari ini? Walaupun saudara nggak punya duit, tetap memilih untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Walaupun saudara nggak punya duit, tetap mau memberi buat Tuhan. Nggak dipaksa loh. Rela, biarkan saya mati besok. Yang penting hari ini saya mau memberi uang saya untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu yang Tuhan cari. Memberi nggak dipaksa. Datang ibadah nggak dipaksa. Datang ibadah gitu. Hari ini aku mau memilih tidur. Bisa tidur? Tuhan bisa paksa saudara tenang, saudara bangun supaya ke gereja? Enggak. Tapi dosa akan menguntut saudara. Makanan empuk ini kata dosa. Tapi kalau saudara tiap hari memilih, biar aku sakit, biar aku entok, biar aku pegang, aku memilih untuk datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Itu yang Tuhan cari. Tidak dipaksa. Amin. Ngerti maksud saya? Karena Tuhan gak suka paksa-maksa. Saudara mau menyerahkan dosa saudara sama Tuhan, mau menyerahkan? Terserah saudara, Tuhan gak paksa. Tapi kalau saudara menyerahkan dosa saudara, selubungnya terbuka loh. Waktu selubungnya terbuka, Bapak akan menyamprok saudara. Nyamprok, tahu nyamprok? Bapak ini lagi nunggu saudara ini. Dia mau meluk saudara, tapi nggak bisa karena dosa yang menyelubungi saudara. Saudara belum buang. Ketika saudara buang dosa saudara, Bapak akan langsung dia pegang erat-erat saudara. Makanya kalau udah jadi maaf-maafan nih, maaf-maafan ya, misalkan suami istri berantem, terus maaf-maafan, kayaknya enak ya, damai ya. Itu kenapa nggak dari dulu, cepet berantem mulu sampai tahunan gitu. Saya nih orangnya nih, ya begitu dulu. Tapi ketika sekarang saya sadar, udah nggak ada persoalan, saya peluk dia, lepas sekarang. Waktu lepas, hadirat Tuhan Bapak peluk saya. Sampai hari ini makanya kalau tiap malam saya di loteng atas rumah saya suka duduk di situ. Saya bilang, Bapak ngomong, Bapak mau ngomong apa? Saya catat. Ngomong dia. Kenapa? Nggak ada selubungnya. Dulu selubungnya ada, tanpa sadar saya belum mengampuni ada selubungnya. Suruh Bapak ngomong, sampai berjibun juga, sampai berbusak juga. Bapak nggak bisa. Bapak ngomong, tapi kita nggak dengar. Karena ada doa. Tapi waktu kita selesaikan dosa, selubung itu sudah tidak ada. Bapak ngomong, kita dengar. Yes, amin. Bukan tiap malam kopi. Nih cemilan nih. Kamu duduk di situ enak nih. Saya dengar suara Tuhan. Itu hidup nikmat. Makanya kalau iblis goda saudara, tahu. Ini kalau saya ambil nih dosa, saya akan kehilangan sesuatu yang mulia. Makanya jangan bangga dengan dosa, jangan pengen dengan dosa, karena sekali dosa, saudara kehilangan kemuliaan Tuhan. Makanya kalau iblis goda-goda, no, saya mau menikmati Tuhan. Bagaimana caranya? Jangan ladenin dosa, supaya selubungnya dosa itu tidak menutupi kita, tapi terbuka. Tetap kita bisa menikmati Tuhan. Tuhan tuh kangen mau peluk saudara, tapi selubung dosa itu loh, hari ini buang saudara. Saya selanjutnya ada 3 tokoh. Belajar dari tokoh pertama, slide. Namanya Edward, lahir di tahun yang sama, di kota yang sama. Namanya Jonathan Edward. Yang satu lagi Max Cuk, sama di New York. Tapi apa yang dilakukan? Slide selanjutnya. Jonathan Edward hidupnya digunakan untuk mencintai Tuhan. Dia tidak mau ambil dosa. Walaupun orang nyakitin, dia ampuni. Walaupun orang kecewakan, dia maafkan. Walaupun dia nggak mau. Karena waktu dosa itu masuk, habis. Dosa masuk, habis. Dosa masuk, habis.
Sinetron lagi bagus-bagusnya nih. Film lagi bagus-bagusnya nih. Tapi dia memilih, enggak Tuhan, saya mau pilih Tuhan. Itu nggak dipaksa, pilihan. Nah itu yang Tuhan hargai. Bukan baca firman karena mau dapat hadiah. Tapi nggak apa-apa sih kalau gereja nggak ada hadiah, nggak apa-apa. Tapi jangan karena hadiah. Jangan karena saudara baca Alkitab karena disuruh paling, bukan karena saudara baca Alkitab karena saudara apa? Cinta Tuhan. Saudara jemput istri saudara ke mall karena cinta atau karena terpaksa? Alah. Saya kalau lagi ngamuk istri saya nih ya, pi anterin tuh kalau saya nggak mau, udah. Kalau enggak. Jangan paksa. Karena nanti terpaksa, jemput tuh. Jadi, mampus lah. Orang lagi santai kan gitu ya. Kalau terpaksa kan gitu ya. Gue bilang juga apa? Tapi Tuhan mau cari yang apa? Memutuskan dari hati, memilih karena tidak dipaksa, betul? Nah, Jonathan Edward begitu. Coba kita lanjut. Akhirnya, karena dia memilih, Edward ini memilih firman, taat Tuhan, cinta Tuhan, buang segala dosa, selubung dibuang, betul? Akhirnya keturunannya, Edward dulu keturunannya 300 orang jadi apa? 65 orang jadi 60 orang jadi. Lihat maksud memilih apa dia? Ateis. Nggak mau percaya Tuhan, hidup sembarangan, bodoh amat. 300 orang apa? 100 orang. Ini pilihan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hidup ini pilihan. Anak kita mau diajarin apa? Kalau kita mau ajarin firman, dia akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Tapi kita bodoh amat, bodoh amat. Orang tuanya juga hidupnya bodoh amat, semau-maunya. Akhirnya keturunannya. Apa yang kita pelajari dari tokoh ini? Itu selanjutnya. Hidup menghormati Tuhan. Saudara, keputusan hidup saudara di tangan saudara. Pilih mau yang mana. Tapi kalau kita belajar di tokoh yang pertama ini, pilihlah hidup untuk menghormati Tuhan. Ajar anak-anak kita untuk menghormati. Lebih-lebih kita dulu orang tua harus menghormati itu. Jangan ngomong ini lagi ngerokok nih. Ke gereja. Lagi ngerokok ke gereja. Maaf. Karena saya lagi ngomong. Mami, ditato boleh nggak? Saya bilang tato itu bukan boleh atau tidak boleh. Cuma nanti kalau papi nih tato nih, terus papi keluar bah gitu. Ibu-ibu kalau saya tato kan, khotbah kira-kira mandang saya jadi apa? Bu apa? Ini saya polos nih, terus saya tatoan nih, terus saya khotbah bertobatlah. Gua bilang gua jangan bertobat. Betul. Jadi menjaga. Apa juga boleh. Di sini mau taruh baling-baling kapal juga boleh. Cuma pantas enggak gitu loh. Tato boleh. Cuma pantas enggak loh sebagai saya membawakan firman gitu. Ya Pak. Boleh tato nggak Pak? Bisa saya tato ya. Cuman kan nggak enak gitu ya. Nada miring gitu, nada miring gitu. Iya kan? Betul nggak Bu? Betul nggak? Dia saya bilang bukan boleh nggak boleh makna. Tapi orang akan melihat kamu minus. Saya bilang orang akan melihat kamu minus. Saya mau tanya, kalau cewek ada tatonya, pandangannya udah minus dulu belum? Udah tengok apa tuh? Udah perempuan apa tuh? Udah perempuan apa tuh? Istri saya aja nyari pembantu. Bu, maaf ya Bu, yang pembantunya ada tatonya, langsung ditolak sama dia. Tato bukan salah tuh enggak, tapi orang tuh udah minus dulu sama saya, kalau saudara betul. Terus saudara dikatain, tatoanmu, mau itu bertobat ini, misalkan. Terus saudara marah,
Ya itu jangan marah, itu salah saudara sendiri. Kenapa ditato gitu ya? Polos-polos aja, orang polos-polos aja saya juga suka dikatain, apalagi tato. Sorohan, saya begini aja suka dibilang sorohani loh. Begini, apalagi ada tatonya. Ayo bertobat, misalnya ada tatonya, ayo bertobat. Mabok-mabokan aja. Karena dia pikir orang bertato itu mabok, betul kan? Cewek kalau ada tatonya udah bilang gak benar, betul kan? Jadi jangan, pilihlah jangan yang menjerat saudara. Pilihlah yang menjadi berkat buat orang banyak. Amin. Saya khotbah boleh nggak pakai kaos buntung? Kira-kira boleh nggak Pak? Ya boleh aja, cuma nggak enak. Betul nggak? Pilihlah menghormati Tuhan. Pilih pakaian yang bagus. Saya bilang waktu kamu datang nanti menghadap Bapaknya, tubuhmu bersih, nggak melihat dicoret-coret. Tapi enggak, saya bukan mengharapkan. Pokoknya saudara berpikir bijak lah ya. Nanti anak-anak saudara akan tiru saudara kayak tadi. Jangan merokok, bapaknya merokok. Sampai Tuhan bapaknya gak bakal ngerokok. Kenapa? Dia bapaknya merokok. Betul? Orang tua, pilihlah yang menyenangkan hati Tuhan. Alkitab katakan Mazmur 119 ayat 105. Apa dia begini? Mazmur 119. Orang yang memilih firman. Firmanku itu berita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Matius 4 ayat 4. Ketika Yesus dicobai, dia memilih fir. Waktu saudara disakiti, pilih fir. Apa kata firman? Waktu saudara disakiti, apa kata firman? Beres kan? Nah, akibatnya ini Mazmur saudara baca kan? Ini Mazmur ya saudara baca. Nah, baca deh Mazmur cuma ini. Akibatnya kalau saudara firman. Mazmur berapa tadi? 25 ya? Mazmur 37 ayat 25. Kita baca. Nggak usah ditayangin dulu, gak apa-apa. Kita buka aja. Yang ketemu katakan uhuy. Ditayang. Sedotan mampet aja gak bisa ngalirin air loh. Apalagi hidup saudara banyak dosa. Gak bisa ngalir di saudara. Apa berkat mampet. Bikin serot lagi. Kurang minum lagi. Hidupnya yang plong-plong aja, amin. Ada dosa, boleh kita jatuh dalam dosa bisa, tapi buang, segera buang. Buang dosanya, amin. Supaya kita menikmati kasih karunia Tuhan. Sudah ketemu? Dahulu muda, sekarang telah menjadi tua. Itu saudara yang bukan saya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Lalu itu ya. Tetapi tidak pernah kulihat apa? Orang pernah ditinggalkan dan anak cucunya apa? Kenapa? Karena dia hidup benar. Kenapa dia hidup benar? Karena menghormati Tuhan dan hidup berdasarkan firman. Bilang kiri kanan, hidup firman. Saudara, tahu ontak? Ontak hidupnya di mana? Binatang yang hidupnya bisa hidup di padang gurun itu cuma ontak. Padang gurun itu apa? Tempat enak, tempat tersiksa, air nggak ada, pohon nggak ada. Saya pernah tuh padang gurun, buset saudara pasir semua, diinjek tanahnya panas, ubun-ubun saya mau meletak saudara. Itu di padang pasir. Tapi ada satu yang bisa hidup binatang namanya un. Kenapa dia bisa hidup? Karena dia banyak minum air. Air itu melambangkan fir. Kalau saudara mau hidup di padang gurun, hidup di dalam dunia yang penuh dengan cobaan. Ya Yesus dicobain kan? Banyaklah minum air. Air bukan air galon. Banyaklah minum fir. Makan firman. Maka saudara akan hidup di padang gurun. Ini yang dimakan omongan tetangga. Gosip yang dimakan. Kalau saudara setiap hari makannya gosip sama makannya firman, kira-kira ada bedanya nggak? Saudara tadinya tenang, ini istrinya, Bu,
ibu mulai curiga sama istri, sama suami ibu. Kapan? Mau tahu nggak? Waktu tetangga ibu ngomong, suami lu, gua lihat kemarin boncengan nih. Mulai gelisah nggak? Omongan tentang, makanya tiap hari makanlah firman. Jangan omongan tentang tadinya rukun, tadinya percaya sama suaminya, gara-gara tetangga ngomong, bu, aku lihat tuh goncengan sama cewek, mulai curiga kan? Gara-gara dengar omongan tentang, tahu nggak Hawa jatuh dalam dosa gara-gara apa? Dengar omongan tetangga. Siapa tetangganya? Ular. Tuhan bilang gini, jangan kamu makan, nanti kamu mah. Tuhan ngomongnya gitu kan? Tetangganya ngomongnya beda. Salah. Kalau kamu makan, kamu pasti hidup. Kamu bisa jadi kayak Allah. Waktu ngomong gitu, Hawa ngedenger gitu ngomong, apa responnya? Waktu suami ngomong sama istri, mah kita irit-irit ya mah, jangan makan yang enak-enak ya mah, irit-irit. Ada tetangga ngomong, suami lu tuh baru makan bistik tuh, stik di sono tuh. Apa rasanya bu kalau ngomongin gitu? Mulai curi, wah gua dibohongin. Kenapa Adam jatuh dalam dosa? Karena dia merasa dibohongin. Ya kan? Tuhan bilang kalau makan mah, tetangganya bilang kalau makan malah jadi seperti timbul kegalauan. Akhirnya timbul curiga. Udah curiga akhirnya memutuskan, wah gua dibohongin tuh. Itu tak bahas lagi firmannya ya. Jadi Hawa itu dosa bukan karena makan buah. Perasaan pertama itu rasanya dibohongin dulu, baru dia nekat makan buah. Ya, tenang nanti kapan waktu ya. Saya mau ini dulu. Jadi kalau saudara mau hidup dengan omongan firman, dengar firman, sama saudara mau hidup dengan omongan tetangga, omongan gosip, itu akan beda hasilnya, betul? Hari ini hiduplah dengan omongan dari firman. Kalau yang tetangga-tetangga itu boleh ngomong, tapi jangan 100% dipercaya. Percayalah pada firman. Tokoh yang berikutnya, klik. Ada 3 tokoh. Ini tokoh yang pertama, ngerti ya Pak? Anaknya jadi pendeta, dosen. Yang gak percaya Tuhan, bunuh. Nah, tokoh yang kedua, yang namanya Teddy Hung. Ini saya bacain. Umur 15 tahun, Teddy Hung bergabung di dalam Triad tau gak? Geng. Tahun 1970-an, karir Teddy meningkat menjadi pemimpin Hong Kong dengan bisnis meliputi obat-obat terlarang, perjudian, apalagi. Teddy memiliki berapa? Terus memiliki apa? Siapa yang idaman hidupnya kayak begini? Ada yang cita-citanya kayak begini, istri 4, simpanan banyak. Ini Teddy Hung. Ya, tapi setelah di akhirnya waktu itu ditangkap. Waktu dia ditangkap, ada pelayan Injil yang bertobat, Om Teddy bertobat. Om Teddy bilang, ngapain bertobat? Harta gua melimpah, istrinya banyak. Ngapain bertobat? Gua udah happy. Nah, apa yang membuat dia bertobat? Klik selanjutnya. Pada waktu saya di penjara, ini Teddy Hung ya, ada seorang pendoa yang sering datang mengunjungi saya dan dia mengatakan sesuatu kepada saya. Orang itu berkata, kamu sangat sukses. Kan si Teddy bilang, ngapain gue bertobat? Gue udah sukses. Dia ngomongin pendeta juga belum sukses saya. Gitu ya. Sombong banget. Bilang kiri kanan, sombong banget. Nah, kamu sangat sukses dan terkenal di seluruh dunia. Tetapi kata dia berdoa dia bilang, tapi Om Teddy, satu saat nanti waktu kamu mati lagi nih ngomongnya. Waktu kamu meninggal, kamu mau dikenang sebagai apa? Jadi pendoa dia bilang, Om Teddy kamu hebat, sukses. Tapi saya mau tanya, waktu kamu meninggal nih, kamu mau dikenang jadi apa? Mau menjadi kayak begitu? Istrinya 4, simpenannya banyak.
Artinya meninggalkan kesan-kesan yang buruk. Nah, kita bingung lalu tersentak, Pak. Iya ya. Saya nggak mau mati meninggalkan kesan itu. Ternyata manusia itu satu keinginannya, kalau mati dihormat, meninggalkan jejak yang baik. Saudara, dari tokoh yang kedua ini, tokoh pertama tadi apa? Firman, sama bukan firman ya. Tokoh yang kedua ini kita mengajarkan, boleh kita nggak ke gereja, boleh kita foya-foya, boleh kita tinggalkan Tuhan, tapi satu kali saudara akan dikenal sebagai apa? Apakah sebagai suami yang baik oleh anak-anaknya, sebagai ibu yang baik oleh anak-anak dan sanak keluarga, atau akan dikenal sebagai emang dia mah brengsek, emang dia mah beragajul, emang dia mah apa saudara mau dikenal sebagai itu? Nah, Teddy pun berdoa, dia bilang aku gak mau, aku mau dikenal sebagai orang baik, aku mau dikenal sebagai orang baik. Akhirnya dia bertobat. Dari tokoh kedua ini, hidup itu pilihan saudara. Saya gak bisa paksa, Tuhan pun gak bisa paksa, karena ada hak bebas. Tapi belajarlah dari tokoh yang kedua. Jadilah kita sebagai orang tua yang dikenal anak yang baik. Jangan anak kita ngomong gini, nah belajar ya, papanya begitu. Seumur hidup anaknya mengenang papanya jahat. Seumur hidup anak mengenang mamanya jahat. Siapa yang membuat anak ini mengenang mama papanya jahat? Apakah anak ini? Apakah anak ini? Pasti orang tuanya. Pasti kita. Pasti kita. Makanya setiap kali anak saya ngomong sama saya, Papi, kalau ini bagaimana? Saya akan jawab pertanyaan anak itu dengan sebaik-baiknya, menjelaskan, sehingga anak itu akan berkata, Papa, aku dikau jawab. Jangan anaknya nanya gitu, udah diam, anak mau kencur, nggak tahu apa-apa, diam. Akan selamanya anak ini akan merekam bapaknya. Udahlah, jangan nanya bapak gua, singit. Makanya anak saya kalau ada apa-apa nggak tanya sama orang luar, nggak tanya sama yang luar, dia tanya sama bapak mamanya. Kenapa? Karena bapak mamanya dari pilihan di tangan saudara. Saudara mau jadi apa itu terserah saudara, tapi jadilah orang tua yang menjadi teladan buat anak-anak, sehingga waktu saudara meninggalkan dunia ini seperti mertuanya yang waktu menikah. Tiap pagi dia ingetin kita doa supaya diberkati. Tiap pagi dia SMS, tiap pagi anaknya. Ini bapak mamanya malah SMS anak orang lain. Anaknya nggak pernah SMS, nggak pernah di WA. Padahal anak kita orang tua untuk menjadi tempat yang nyaman buat anak. Sehingga waktu kita kembali kepada Tuhan, anak akan mengenal kita menjadi orang tua yang baik. Dan dia pun akan belajar menjadi orang tua untuk anak-anak yang baik. Kalau jadi orang tua dikit-dikit gampar, anaknya akan turun ke anaknya, akan digampar juga. Coba klik. Pak panjang nih Pak. Udah ya Pak ya? Satu lagi deh. Tinggalkan jejak yang baik, bukannya lihat Ulangan 30:19. Ulangan 30:19 kita baca dulu. Terakhir ya. Terakhir ya Pak. Kopi dulu. Ini kalau kebaktian ada kopi enak bener ya. Gue dengar firman kopi. Boleh nggak kopi? Ulangan. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuberangkan kehidupan, kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya apa? Hidup ada saja.
Hidup buat saudara saja. Engkau dan apa? Keturunan. Sekali saudara pilih hidup yang salah di luar firman, maka keturunanmu akan terkena imbasnya. Sekali saudara boleh nggak percaya Tuhan, hidup ugal-ugalan, boleh nggak? Tedihu. Makanya taubat, dia mau anaknya mengalami hal yang sama kayak dia. Dia mau meninggalkan kesan sebagai orang tua yang baik. Amin. Kenapa? Karena keturunannya. Kutuk itu akan keturunan. Berkat itu buat keturunan. Kutuk itu juga buat keturunan. Ketika saudara memilih Tuhan, berkat, dan berkat itu untuk anak cucu. Amin. Ketika saudara memilih kutuk, kutuk itu pun buat anak cucu. Bukan karena saya. Lihat lagi, Keluaran 20 ayat 5. Satu lagi. Habis ini saudara diomel-omelin orang nih. Buah. Apa reaksinya buah? Mau dinunjukin dosa atau dibuang dosa? Ya? Itu yang diingat ya. Keluaran, jangan sujud menyembah kepadanya. Ini ada pada itu apa, menyembah patung ya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Allah apa? Cemburu ya apa? Membalaskan apa? Membalaskan kesalahan kepada siapa? Jadi kalau Pak, Bu, kalau kita buat dosa, bukan kita aja dihukum, Bu, Pak. Anak-anak kita juga kena imbasnya, Pak. Bu, ngerti? Makanya jaga hidup kita sesuai dengan firman Tuhan, amin. Supaya anak cucu kita juga diberkati Tuhan, amin. Makanya Teddy Hung bertobat. Dia nggak mau anak cucunya mengalami hal-hal kayak gitu. Dia mulai sekarang, dari kalau sudah baca, dia kumpulin semua preman-preman, dia khotbahin. Dia terima Tuhan menjadi penginjil, menjadi orang yang memenangkan jiwa, sehingga nanti dia meninggal dikenang sebagai orang-orang, ini orang Teddy itu tadinya bejat, tapi dia jadi baik karena Tuhan. Keren, jangan terbalik. Tadinya dia orang baik, sekarang dia jadi bejat. Keren, enak. Betul nggak? Tadinya melayani Tuhan, sekarang ada di karaokean, ada di bar. Kan nggak enak. Mendingan dulunya di bar, sekarang ada di gereja memenangkan jiwa, men. Tapi lebih bagus lagi dari kecil sampai tua ada di rumah Tuhan. Mengerti firman Tuhan hari ini? Hidup di tangan saudara. Saudara mau apa boleh? Nggak, Tuhan nggak bisa larang. Tetapi lihat hasilnya, keturunan. Saudara boleh buat dosa, Tuhan nggak larang saudara. Tetapi kalau saudara buat dosa, ada selubung yang akan menutupi saudara yang namanya dosa, sehingga Tuhan tidak bisa peluk saudara. Padahal saudara, Tuhan kangen sama saudara. Tuhan mau ngomong sama saudara. Tuhan mau peluk saudara. Tapi ada yang namanya selubung dosa. Hari ini selubung dosanya buang. Minta ampun sama Tuhan. Sehingga waktu minta ampun sama Tuhan, selubung dosanya akan dibuang, akan waktu selubungnya hilang, Tuhan akan mengejar saudara dan langsung akan memeluk saudara. Mari kita dulu, Bapak, terima kasih buat firman. Kami mengerti sekarang, sesungguhnya Engkau sedang menanti-nantikan kami. Engkau sedang rindu untuk memeluk kami, Tuhan. Sebetulnya kami sadar Engkau sedang menanti menunggu kami. Engkau kangen sama kami, Tuhan. Engkau mau memeluk kami, Tuhan. Engkau mau melimpahi segala berkat kasih karunia-Mu kepada kami. Kami tahu Engkau sayang kami, Tuhan. Tapi Engkau tidak bisa menghampiri kami. Engkau tidak bisa melimpahi berkat kasih anugerah karena kami menutupi diri kami dengan dosa. Karena kami menutupi diri kami sendiri dengan dosa, sehingga Engkau tidak bisa memeluk kami, Tuhan.
Kami sadar sekarang Tuhan. Kami minta ampun atas dosa-dosa kami. Kami minta ampun Tuhan atas kesalahan kami. Kami mengampuni orang menyakiti kami. Kami mengampuni orang-orang yang mengecewakan kami. Kami mengampuni Tuhan. Karena ketika kami mengampuni, ketika kami mau minta maaf dosa, maka dosa itu akan hilang. Selubung itu akan diangkat. Dan ketika selubung itu diangkat, maka kami yakin, percaya Tuhan akan memeluk kami yang erat. Karena tidak ada lagi selubung dosa. Dan ajar kami Tuhan, untuk kami tidak lagi mengundang selubung dosa itu masuk dalam hidup kami. Untuk kami tidak lagi mengundang selubung dosa itu melingkupi kami, sehingga mencuri semua kemuliaan Tuhan, sehingga mencuri semua damai sejahtera Tuhan, sehingga mencuri hadirat Tuhan. Ajar kami untuk segera menyelesaikan dosa dengan segera, menyelesaikan dosa dengan segera, supaya kami bisa menikmati Tuhan, menikmati pelukan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Berapa banyak di antara saudara mengerti firman yang dikatakan Tuhan, saya orangnya, saya ada di gereja, tapi hidup saya masih diselubungi dosa. Ampuni saya Tuhan. Saya mau dipeluk Engkau Tuhan. Saya mau merasakan hadirat-Mu Tuhan. Maukah saudara berkata kepada Tuhan, Tuhan, ampuni saya. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Selama ini saya menutup diri untuk Engkau Tuhan, karena saya lebih sayang dosa daripada Tuhan. Kalau saudara suami istri masih menyimpan kesalahan istri atau menyimpan kesalahan suami, selesaikan hari ini. Jangan sampai dosa itu menyelubungi hidup saudara, dan saudara tidak bisa menikmati hadirat Tuhan, tidak bisa menikmati kemuliaan demi kemuliaan Tuhan. Mari saudara bangkit berdiri. Betapa besar kasih pengampunanmu, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Saudara, sebetulnya bukan Tuhan yang jauh dari saudara, tapi saudara yang menutupi hidup saudara dengan selubung dosa saudara. Buang hari ini, supaya Tuhan bisa mendekap saudara, supaya Tuhan bisa melimpahi saudara, supaya Tuhan bisa memeluk saudara. Saudara yang mau kata Tuhan ampuni saya, maka kata saudara, nyanyikan dia saudara kasih saudara. Kalau saya masih menyimpan sakit hati, menyimpan dosa, menyimpan apa saja yang mendukakan Tuhan, kami minta ampun hari ini, supaya Tuhan bisa memeluk saudara, supaya Tuhan bisa merangkul saudara. Katakan Tuhan, ampuni saya Tuhan. Tuhan, selama ini saya menyimpan dosa saya. Padahal Tuhan ingin memeluk saudara. Padahal Tuhan ingin mengasihi saudara. Oh, Rama-Rama, saudara. Kasih. Ini saya tidak paksa saudara, karena Tuhan tidak suka dengan paksaan. Tapi kalau saudara dari hati bilang, Tuhan, selama ini hidupku hancur, hidupku rasanya tidak ada berkat, hidupku tidak ada apa-apa. Saudara, ternyata saudara sendiri yang menyelubungi hidup saudara sendiri dengan dosa. Yuk, minta ampun sama Tuhan. Buang dosa saudara. Jangan ada dosa sedikit. Ketika dosa mau masuk, langsung minta ampun sama Tuhan.
Ketika dosa masuk langsung minta ampun Tuhan. Nama Tuhan. Yang kedua, saudara tahu Tuhan sedang menunggu saudara. Dia kangen sama saudara. Dia mau peluk saudara. Dia mau peluk saudara. Tapi karena dosa yang menyelimuti, dia tidak bisa mengampuni saudara. Padahal Tuhan sayang saudara. Dia mau mengasihi saudara. Tapi karena dosa, karena saudara menyimpan dosa dan mengelubungi hidup saudara dengan dosa, Tuhan tidak bisa memeluk saudara. Saudara yang mau minta ampun sama Tuhan, kalau saudara diingatkan sama orang-orang yang mungkin menyakiti saudara sehingga saudara berdosa, ampuni, maafkan, ampuni, maafkan, ampuni, maafkan. Saudara, sayang hidup saudara. Kalau hanya dilingkupi dosa, sayang. Karena saudara gak bisa merasakan Tuhan. Padahal Tuhan sedang menunggu saudara. Seperti itu, seperti Bapak menunggu anak bungsu. Dia menunggu saudara seperti Bapak menunggu anak bungsu. Ketika dia kembali dan mengakui segala dosanya, maka Tuhan akan memeluk saudara. Tuhan, anakku yang kukasihi. Ada beberapa orang di sini yang Tuhan mengatakan, buang dosa, minta ampun dosa, buang dosa. Aku mau menjamai kau lah. Aku mau merangkul kau lah. Buang. Jangan kau bawa dosamu dan buang. Aku tidak bisa memberkati engkau karena ada dosa. Aku tidak bisa mencium engkau karena ada dosa. Aku tidak bisa merangkul engkau padahal Tuhan mau membelai rambut saudara. Tuhan mau membelai saudara karena dia sayang. Tapi karena dosa yang saudara awetkan, yang saudara simpan, yang saudara tidak pernah bisa menyelesaikan, membuat Tuhan jauh. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak pandang kita hati yang maksud. Tuhan memberi pengampunannya. Ketika pengampunannya kita terima, maka hidup kita dipulihkan. Mengapa kita tidak menerima terjadi hari ini? Masa depan itu akan kita alami 5, 10, 20, 30, bahkan sampai keturunan kita selanjutnya. Itu disebut masa depan. Tetapi masa depan itu akan kita terima jika kita memutuskan
dengan keputusan yang tepat hari ini. Saat kita memutuskan kita mau hidup sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan firman Allah, maka pengampunan Tuhan dinyatakan atas kita. Dan setelah pengampunan yang kita terima, maka dari dalam diri kita akan terjadi pemulihan. Jadi Tuhan sudah memberikan pengampunan dan Dia siap memulihkan. Tugas kita adalah minta ampun, mengakui dosa-dosa kita dan mengakuinya. Itulah pertobatan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, minta pengampunan Tuhan dengan mengakui dosa-dosa kita dan terima apa yang Tuhan sediakan, pengampunan dan pemulihan yang dari Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak langsung. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Akui dosamu di hadapan. Jujur dengan Tuhan. Saat kita tinggalkan ruangan ini, kita pulang dengan kemerdekaan, dengan sukacita, dengan kelegaan, dengan harapan yang baru, dengan semangat yang baru, sukacita yang baru. Karena kita percaya Tuhan sudah mengampuni kita dan sudah memulihkan kita. Haleluya. 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 Terima kasih Bapak. Saudara yang percaya bahwa Tuhan sudah mengampuni kau saat kau mengaku dosa, boleh kau angkat tangan. Katakan, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Haleluya. Terima kasih Bapak untuk pengampunan yang sudah kami terima pada siang hari. Dan kami percaya hidup kami dipulihkan. Kami menerima masa depan yang baru, masa depan yang penuh dengan harapan, masa depan yang penuh dengan damai sejahtera dan kebahagiaan. Terima kasih Bapa dalam surga untuk kebenaran firman-Mu, mengajar kami dan mengajak kami untuk membuat keputusan yang tepat dalam setiap peristiwa yang kami alami. Ada banyak peristiwa yang memang harus diizinkan terjadi. Semuanya menguji sikap kami, semuanya menguji respon kami. Dan biarlah kami boleh lulus, berhasil sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapak. Kami percaya Engkau tidak meninggalkan kami sendiri. Engkau menyertai kami sampai kesudahan zaman. Roh-Mu ada pada diri kami, tinggal dalam diri kami.
dan memimpin kami dalam seluruh kebenaran yang Engkau mau kami hidupi. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang memerdekakan kami. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Peter Gunawan. Tuhan setia memberkati dan juga Tuhan memakai kehidupannya menjadi berkat bagi banyak hamba Tuhan, bagi banyak gereja-gereja Tuhan. Dan Tuhan berkati rumah tangganya, istri dan anak-anak. Tuhan berkati usaha dan pekerjaannya. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Berkat-Mu turun atas keluarga hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Yang percaya dan berkati katakan amin. Si Tuhan, mari kita berdoa. Haleluya. Silakan semua penonton sekalian. Haleluya. Semua diberkati Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur, kita sehat, kuat, dan diberi kesempatan beribadah. Tadi saya terima WA dari Bapak Ketua Gereja, tidak bisa hadir, anaknya ada di sini. Tapi bapaknya tidak ada karena ada di rumah sakit. Ya, jadi saya bilang sama dia ikut online. Ya, sebelum saya nggak lihat ikut online apa enggak. Ya, Tuhan memberkati kita yang sehat, kuat, kita boleh beribadah. Amin. Ya. Kesempatan bisa berdiri aja. Aduh lama amat gak apa-apa. Mumpung masih bisa berdiri. Ya kalau udah stroke gak bisa. Ya kan jangan stroke. Ya. Tapi maksudnya kita bisa berdiri. Kalau memang gak kuat ya duduk aja. Gak ada marah juga. Yang penting hati kita harus cita. Ya. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan dan sebagainya. Kita datang beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Amin. Amin. Haleluya. Kita kan dengan pengumuman. Yuk, mari kita saksikan bersama pengumuman siang hari ini untuk sepanjang minggu depan. Ya, Tuhan memberkati kita. Shalom jemaat terkasih dalam Tuhan. Berikut warta jemaat sepekan. Selamat datang kami ucapkan bagi jemaat yang baru pertama sekali hadir untuk ikut beribadah. Marilah kita tetap setia untuk beribadah kepada Tuhan dan Tuhan Yesus memberkati. Doa dan latihan untuk para pengerja diadakan setiap hari Selasa pada pukul 7 malam. Kami mengundang seluruh pengerja, WL, singer, pemusik, guru sekolah minggu, multimedia, dan juga ASER dapat mengikuti doa ini. Ibadah doa keluarga diadakan setiap hari Rabu pada pukul 8 malam melalui Google Meet. Kami mengundang setiap jemaat Tuhan untuk dapat bergabung dalam doa keluarga ini. Shalom ibu-ibu yang luar biasa. Moms in Prayer tetap diadakan setiap hari Jumat pada pukul 8 malam melalui WA Call. Mari untuk para ibu dapat bergabung dalam doa ini untuk saling menguatkan. Shalom anak-anak hebat. Jangan lupa setiap hari Minggu kita tetap akan ada ibadah sekolah minggu ya, yang akan dimulai pada pukul 10. Jangan lupa ajak teman, sahabat, dan juga saudaramu untuk ikut ibadah bersama-sama. Gembala dan seluruh pengerja di SCA Makassih mengucapkan terima kasih kepada Bapak Peter Gunawan atas firman yang telah disampaikan. Biarlah setiap firman yang telah kita dengarkan dapat menjadi rema bagi kehidupan kita. Ibadah Raya Keluarga Minggu 5 Maret 2023 akan dilayani oleh Kepala Sidang GSCA Makassih Bapak Pendeta Timotius Alexandra. Ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus dan akan dimulai pada pukul 12. Shalom anak muda yang luar biasa. Jangan lupa untuk hadir di ibadah Yud pada hari Minggu yang akan dimulai pada pukul 3 sore setelah ibadah keluarga. Tema Yud minggu ini adalah kreatif dan praktik. Gereja Tuhan siap untuk memperlengkapi Bapak Ibu yang ingin belajar untuk menjadi murid Kristus. Segera daftarkan diri Anda pada kontak person di bawah ini. Bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan dan juga persepuluhan, dapat dikirimkan melalui transfer ke rekening BCA GSCA Makassih dengan nomor rekening 002 023 1742. Sekian warta jemaat, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, jadi saya mau tegaskan untuk hari Selasa kita ada doa pengerja. Jadi artinya semua yang melayani diminta untuk bisa hadir untuk doa bersama. Ya, kurang lebih 1 jam. Dan
Kalau berhalangan, ya bisa diinformasikan supaya kita tahu apa yang membuat Bapak Ibu Saudara sekalian berhalangan. Dan kemudian juga untuk pemuda sebentar, ya itu buat Bapak Ibu yang punya usaha dan ingin belajar, karena kita mendatangkan seorang pakar media sosial, ya seorang hamba Tuhan yang bernama Bapak Pendeta Petrus Suganda. Ya, beliau akan mengajar bagaimana kita menggunakan handphone kita, ya untuk bisa menjadi produktif dalam mempromosikan barang-barang yang mungkin kita ingin gunakan sebagai media promo, ya sehingga akhirnya barang yang kita jual itu menjadi bernilai dan kemudian bisa memberikan keuntungan yang baik untuk kita. Ya, jadi buat Bapak Ibu yang ingin yang terakhir untuk minggu depan, ya pastikan Bapak Ibu tetap hadir. Kita ada perjamuan kudus, ya penting sekali untuk kita setia mengikuti salah satu bagian daripada sakramen gereja sidang jemaat Allah. Selain baptisan air, ya adalah perjamuan kudus. Ya, kenapa? Karena dengan kita mengikuti perjamuan kudus, kita mengingat kembali bahwa kita hidup itu hanya oleh karena kasih Tuhan dan dalam penyertaan Tuhan, sehingga kita tahu bahwa kita tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Ya, itu penting sekali kita melakukan sakramen perjamuan kudus. Puji Tuhan, itu saja yang saya mau tanamkan dari pengumuman tadi, ya. Dan kita berdoa buat saudara kita yang tidak bisa hadir karena sakit, termasuk juga untuk Bapak Ibu Atwaja yang masih di rumah sakit. Puji Tuhan, saudara semua diberkati Tuhan. Haleluya. Ya, kita akan pulang tinggalkan tempat ini. Sebelumnya Bapak Ibu saudara sekalian, semua sudah diampuni dosanya, yakin? Amin. Yakin? Coba lihat muka orang-orang yang sudah diampuni. Kalau orang yang diampuni itu lega gitu loh. Ya, lega ya muka orang yang diampuni. Ya, coba tolong buka Alkitabnya Mika pasal yang ke-7 ayat 18 dan 19. Mika pasal yang ke-7 ayat 18 dan ayat yang ke-19. Mika pasal 7. Jadi kalau saudara menghormati firman Tuhan, pasti buka dan lihat, ya, jangan lihat yang lain. Ya, fokus dulu ini, biar pesan buat kita. Saya ingin kita baca bersama-sama supaya saudara pulang dengan berkat kebenaran firman Tuhan yang diteguhkan buat kita. 1, 2, 3. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Amin. Jadi Mika 7, Mika pasal 7 ayat 18-19. Biarlah kita menghidupi kebenaran ini, bahwa kita punya Allah yang mengasihi kita. Amin. Ya, siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa? Tidak. Selain Yesus, dikatakan Yesus yang artinya juru selamat dari dunia ini, yang mengampuni dan menyucikan dosa-dosa manusia. Tuhan memberkati. Mari kita naikkan satu pujian yang mengatakan, Bapa, besar sungguh kasih setia-Mu. Inilah Allah kita yang mengasihi kita.
seperti Bapa sayang anaknya. Mari kita bangkit berdiri naikkan pujian ini, dan kita pulang dengan sukacita karena kita adalah anak, dan Ia Allah adalah Bapa kita. Dan itu terjadi oleh karena Yesus yang sudah mengampuni kita. Bapa, sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang terbaik daripada-Mu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih kami boleh menjadi anak, terima kasih karena kami boleh dikasihi oleh Engkau. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Biarlah dari dalam hati kami mengalir puji-pujian dan ucapan syukur, pujian penyembahan yang mengagungkan akan kasih setia-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk semua kebaikan. Terima kasih untuk pengampunan dosa yang Kau berikan. Terima kasih untuk pemulihan yang Kau kerjakan. Terima kasih untuk rancangan masa depan yang baru yang Kau sediakan. Terima kasih Bapa. Kami pulang tinggalkan tempat ini dengan sukacita
karena janji penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Terima kasih. Kami berdoa bersahati buat saudara kami yang tidak hadir, yang mereka yang sakit seperti Bapak Iwan Atmaja. Tuhan tolong sembuhkan. Proses pemulihan di rumah sakit, Tuhan, biarlah lewat setiap peristiwa yang dialami, ia boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau, dan pemulihan akan terjadi karena Engkau. Kami juga berdoa sosok kami yang lain yang sakit dimanapun mereka berada dalam proses pemulihan, seperti Pak Ahok, Bu Syokli, Pak Untung, dan yang lainnya. Tuhan, Tuhan, kami percaya melalui peristiwa-peristiwa sakit penyakit, Engkau juga bisa mengajar, Engkau juga bisa mendidik, dan Engkau membawa setiap kami mengalami pengenalan yang benar akan Engkau, mengalami perjumpaan dengan Engkau. Dan kami percaya Tuhan, Engkau jaga lindungi mereka dari yang jahat, sehingga dari dalam hati mereka, dari mulut mereka keluar puji-pujian yang mengatakan Engkau baik, apapun peristiwa yang sedang dialami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa untuk mereka yang saat ini dalam kesesakan, dalam situasi yang sulit, yang rumit. Tuhan tolong bukakan jalan keluar untuk melihat penyertaan-Mu, janji firman-Mu, masa depan yang penuh dengan harapan. Itu menjadi sesuatu yang real dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu yang mengasihi dan dikasihi Engkau. Demikian pun juga sidang jemaat-Mu yang setia pada hari ini sudah berkumpul dan beribadah bersama-sama. Biarlah pulang dengan sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami menyerahkan Indonesia dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan bangsa ini untuk mengalami perjumpaan dengan Engkau. Kami percaya Engkau